Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sahabat muslimin di Indonesia dan siapapun kita yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, semoga ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, karena ini tentang kehidupan, bukan tentang ibadah. Jadi Anda beragama, tidak beragama, mau Islam, tidak Islam, no problem di sini. Ya, kalau Anda mau hidup dengan cara yang baik dan benar, ini ada petunjuk Tuhan. Ya, petunjuk Tuhan itu jauh lebih baik daripada petunjuk manusia. Ya kan, sekalipun mungkin ada orang yang menyembah manusia kan gitu. Ya, tapi ini petunjuk Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah oleh umat Islam atau orang yang mau mengakui bahwa Tuhan itu harus disembah karena dia adalah ciptaannya. Ya. Jadi Tuhan itu bisa menciptakan manusia, ya kan? Kalau Tuhan nggak bisa menciptakan manusia atau makhluk hidup yang lain, ya itu bukan Tuhan itu ya. Karena pertanyaannya, Tuhan itu ya Tuhannya kita, yang pencipta kita, ya kan? Jadi dia bisa menciptakan, dia bisa mematikan, bisa menghidupkan kembali, ya kan? Jadi dia ada hukum kausalitas sebab akibat. Tapi juga ada hal-hal yang bukan bagi kita kausalitasnya, tapi bagi Tuhan itu sendiri. Sehingga tidak membutuhkan jawaban dari Tuhan kalau Tuhan berkehendak apa yang dikehendakinya. Nah, sahabat, kita mau menyampaikan firman Tuhan yang menciptakan manusia, lalu karena dia menciptakan manusia, dia perlu membuat manusia itu hidup mengikuti peraturan-peraturannya. Salah satu peraturan Tuhan adalah mengharamkan atau mentidakbolehkan, tidak melegalkan miras, khamar dan judi. Ya, ini sekarang lagi rame cerita tentang Perpres nomor 10 tahun 2021 yang melegalkan investasi, produksi, penanaman modal, mungkin penanaman modal dalam negeri ya, kearifan lokal ya. Tapi lambat laun bisa juga nanti muncul penanaman modal asing karena dianggap kalau diproduksi di Indonesia bukankah akan lebih murah dan Indonesia bisa mendapat pajak tambahan dari adanya pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Nah, itu misi besarnya seperti itu ya. Disadari atau tidak, kita sudah paham nolnya di mana, 100-nya di ujung mana. Baik sahabat, ini di dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat Al-Baqarah surat kedua pada firman-Nya di ayat 219. Mari kita simak bersama-sama, saya sudah pegang Quran. Anda silahkan buka ya. Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi. Ya. Jadi wa ismuhuma akbar minan naf'ihima. Jadi Allah bilang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau bertanya orang-orang kepadamu, wahai Muhammad, tentang khamar, minuman keras, miras, minuman yang mengandung alkohol atau etanol atau apapun itu yang bisa menyebabkan orang mabuk, bahkan perluasan maknanya bukan hanya yang diminum, yang dimakan juga kalau bisa memabukkan atau mendatangkan mudarat, atau Allah tidak ridho dengan perbuatanmu itu, atau misalnya seperti yang dihirup melalui hidung, lem kambing misalnya, narkoba misalnya, atau yang disuntikkan. Ya kan? Berupa apa itu misalnya? Jarum suntik itu ya, jarum suntik narkotik ya. Morfin misalnya. Itu tidak diridhoi Allah dan itu bisa merusak diri, tubuh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi poinnya kita tidak boleh mengkonsumsi itu karena itu bisa merusak tubuh ciptaan Tuhan ini. Tuhan tidak ridho kita merusaknya. Atau sekalipun misalnya itu tidak merusak, tapi kalau Allah tidak ridho, misalnya babi, Allah tidak ridho kita memakannya, itu ujian dari Tuhan, itu perintahnya. Ya, tanpa reserve wajib taat. Jangan protes begini begitu atau dimusyawarahkan dulu atau dibawa di sidang MPR
atau perlu pemerintah daerah atau pemerintah pusat rapat dulu. Ya, itu perintah Tuhan, harus kita musyawarahkan dulu, bisa nggak diberlakukan di sini atau tidak. Tidak begitu, bro. Ya, ini Tuhan. Makanya kita bahas tadi tentang Tuhan, ya. Aturan absolut Tuhan. Jadi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kata Allah, katakan kepada mereka wahai Muhammad, qul fihima ismun kabir. Katakan kepada mereka bahwa pada keduanya terdapat dosa yang besar. Kemudian kata Allah lagi, wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru minan naf'ihima. Kata Allah Ta'ala, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Ada manfaat. Misalnya penemuan di bidang kesehatan. Itu ada narkotik pada tataran, pada aturan tertentu, takaran tertentu, dia bisa untuk menahan rasa sakit. Dicampurkan kepada obat atau dia disuntikkan mandiri sendiri, obatnya narkotik itu saja, morfin itu saja bisa untuk membantu pengobatan. Itu tentu harus dikaji. Ya seperti babi kan haram juga kan, haram, tapi kalau orang sudah kelaparan tidak ada yang lain lagi, cuma itu makan satu-satunya, dan dia berada di tempat lain yang tidak memungkinkan dia bisa punya harapan, kecuali yang bergantung kepada Allah, dan Allah pun sudah membolehkan kalau engkau terpaksa. Nah, kalau Allah yang bilang, kan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kondisi itu pun Allah yang ciptakan. Ya sudah, makan saja kata Allah, boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan bawa lagi 5 kilo, ya kan? Makan pada saat itu juga. Nanti di sana ada lagi rezeki yang Allah berikan. Mungkin dalam bentuk apa kita tidak tahu. Begitu juga ini. Alkohol bisa nggak jadi obat? Bisa. Untuk membersihkan luka misalnya, itu dipakai ya. Ada alkohol sejenis etanol atau apa. Ya, bidang kesehatan bisa menjawab itu dengan lebih baik. Tapi ini yang dikonsumsi. Dan ini najis menurut Islam. Ya, mungkin orang-orang di luar Islam tidak paham tentang kajian Islam ini. Kajian Islamnya maksud saya ya. Kalau kajian menurut agama Anda tentu ada ya. Tapi sebenarnya hal ini sudah banyak dikaji secara profesional melalui medis, kesehatan dan kedokteran. Ya, jadi sudah umum lah ya, sudah umum. Jadi kata Allah Ta'ala sebenarnya ada manfaat, tapi mudaratnya lebih besar. Ya. Artinya apa? Manfaat itu hanya untuk bagian tertentu. Sedangkan yang menimbulkan mudarat itu secara umum, artinya kalau dikonsumsi banyak orang atau dikonsumsi oleh manusia, dia mudarat lebih besar. Sedangkan kalau manfaat kan hanya bagian tertentu aja. Kalau kita sakit, sakitnya sakit apa dulu sehingga alkohol boleh ikut campur di dalamnya? Ya kan? Masih ingat nggak? Dia nggak diminum. Alkohol mengandung alkohol, dipakai di luar tubuh untuk ini bau ketek, ya boleh pada ukuran tertentu. Ya nggak ada obat lain. Bagaimana orang bau badannya bekerja, beribadah, sholat berjamaah, angkat tangan? Nggak bisa. Karena bau. Akhirnya tidak bisa sholat berjamaah misalnya. Tidak bisa bergaul, tidak bisa bekerja. Kan terpaksa. Boleh kandungan alkohol ada di situ. Ya, itu manfaatnya. Tapi kan manfaatnya tidak tertentu untuk tidak dalam segala hal. Tapi kalau minuman yang kita tidak punya masalah apa-apa, itu kan bisa merusak lebih banyak. Ya mungkin sedikit enggak, tapi kan enggak ada juga orang minum alkohol sedikit-sedikit, ya kan? Sedikit-sedikit alkohol, sedikit-sedikit alkohol, ya kan? Alkohol kok sedikit-sedikit, enggak maco dong, ya kan? Sampai mabuk, masuk parit, pulang ke rumah, bertengkar dengan keluarga, bahkan banyak memicu tindak kriminal. Berapa banyak kejahatan yang dipicu oleh tindak kriminal, yang dipicu oleh alkohol, ya kan? Minuman yang memabukkan ini. Pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Tidak sedikit juga orang mengatakan bahwa alkohol ini bisa mengangkat nilai moral dirinya, nilai moral apaan ya. Jadi lebih berani. Berani apaan? Dalam keadaan mabuk Anda justru orang lebih mudah menghajar Anda. Ya, jadi itu omong kosong semua itu. Makanya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Yaitu tipuan-tipuan setan lah, ya kita udah hafal itu. Jadi saudara, kata Allah Ta'ala, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi ini sahabat, jangan terkecoh ya. Walaupun sesuatu yang baik itu
datang dari orang seperti saya yang tidak ada apa-apanya ini. Tapi kalau ini baik untuk Anda, karena sumbernya dari Quran, dari Tuhan, yang Anda bisa cek sendiri kebenarannya, jangan sungkan untuk menerimanya. Tapi sekalipun itu terbit dari Perpres nomor 10 tahun 2021, itu yang menerbitkannya presidennya. Jangan terima sahabat, karena itu merusak dirimu. Jangan didukung, tolak, cabut, batalkan. Kita bersama presiden untuk melakukan itu. Ya, siapa yang membisikkan kepada presiden sehingga hal ini terjadi? Sahabat, kalau yang keluar dari pantat ayam itu, ayam bisa dimakan kan, bermanfaat. Tapi kalau yang keluar dari pantatnya itu tai, tidak usah dimakan ya. Tidak usah. Bikin untuk itu aja. Pupuk, kompos. Tapi ya kalau yang keluar dari pantatnya itu adalah telur, cuci telurnya, pecahkan, bisa campuran buat bolu, ya, bisa buat kenapa yang enak pakai telur ya? Ada sapi, dadar, martabak telur ya. Ambil sahabat, ambil manfaatnya. Baik, demikian. Semoga ini bermanfaat dan ini didengar oleh Bapak Presiden, karena Bapak Presiden ini beragama Islam ya, sahabat saya ini. Sahabat saya dalam beragama. Walaupun kami nggak pernah jumpa, tapi saya mengagumi beliau karena banyak prestasinya. Cuma dalam hal ini ya kayaknya ini ada yang nggak benar ini ya, siapa pembisiknya. Tapi saya nggak mau suuzon lah ya, pembisik jangan-jangan nggak ada pembisiknya, jangan-jangan yang bisikin itu setan ya. Tidak masalah, setiap orang bisa saja tergelincir ya, kita tidak ada yang sempurna, saya, Anda semua bisa saja melakukan kesalahan. Yang benar itu hanya Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah. Allah lah pemilik kebenaran. Al-haqqu, Allah pemilik nama kebenaran yang maha benar. Kita tidak usah melakukan pembenaran kecuali terhadap ayat Allah, terhadap diri kita tidak. Sahabat, demikian saja. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.